Karena saya capek, saya tidur, saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, pada saat tidur, saudara saya ini datang meluk saya dari belakang dan manggil-manggil nama saya. Dan pada saat itu saya kaget setengah mati, saya langsung bangun, saya loncat. Seketika itu juga saya langsung bersembunyi di pojok. Saudara saya ini berusaha untuk, ayo kamu tidur lagi, tapi saya nggak mau. Dan sampai pagi saya tidak tertidur, saya di pojok, saya hanya menangis dan menangis. Sedari usia dini, Debbie sudah seringkali mengalami perlakuan yang tidak wajar dari orang-orang dekatnya. Pelecehan-pelecehan seringkali ia alami. Malam hari, karena itu terang bulan, jadi kita main petak umpet, kita beramai-ramai semua anak-anak. Dan pada saat itu, tetangga itu, dia di belakang saya. Disitulah dia mau megang-megang saya. Berapa hari kemudian saya main di rumah tetangga, kita udah seperti keluarga karena rumahnya deketan. Neng, ikut pakai aja ya. Tapi dia lakuin saya yaitu dengan meremas-remas. Saya sempat sakit di situ, saya berontak, saya nggak mau. Tapi dia terus, itu akhirnya saya lari, saya nggak selesai makan, saya lari lagi. Dalam ketakutannya, Debbie hanya bisa bungkam. Ia merasa tak seorang pun bisa menolongnya. Bahkan orang tuanya sendiri tak bisa memberikan rasa aman baginya. Kaca rumah itu pecah karena mama saya di dalam ruangan itu dan mama saya nggak mau keluar. Papa saya nerobos masuk. Akhirnya mama saya ditarik. Saat itu saya diem 1000 bahasa, terus gimana saya mau cerita? Saya tidak mendapat perlindungan sama sekali. Jadi saya hanya dengan cara saya pendam. Perlakuan keras sang ayah tak hanya terjadi pada ibunya. Bahkan Debbie tak jarang mendapatkan perlakuan yang sama. Dia ajarin saya matematika. Pada saat itu saya ingat persis sekali, saya tidak bisa. 1 tambah 1, saya nggak bisa. Saya nggak bisa jawab dan saya selalu salah. Otomatis sendal langsung pukul mulut saya. Ada cuma rasa ketakutan. Karena takut terjadi hal-hal yang seperti yang sudah-sudah. Kekecewaan Debbie terhadap orang tuanya membuahkan bencana yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Debbie? Iya, Pak. Bentuk kekecewaan saya yang saya pendam selama ini, yaitu bentuknya pasti kalau disuruh berontak. Itu saya disuruh papa untuk beli rokok, saya nggak mau, saya lari. Tapi papa saya kejar saya sehingga dia tangkap saya. Saya dilempar ke tanah liat dan saya nggak bisa bangun. Saya masuk ke dalamnya dan saya sama sekali nggak bisa bangun. Saya lama berjuang di situ dan saya hanya menangis dan menangis. Kemudian tetangga saya tolong saya untuk saya keluar dari tanah liat itu. Debbie sungguh harus menerima kenyataan pahit. Ibu yang ia harapkan menjadi tempat untuk ia berlindung memperlakukan hal yang kejam pada Debbie. Mama saya suruh apa, cuma saya bilang saya sudah terlambat sekolahnya, nggak bisa. Saya bilang gitu kan. Mama saya terus marah, langsung dia lempar gayung kecil dan itu gayungnya runcing. Dan itu mengenai pipi saya sehingga pipi saya tuh robek berdarah-darah. Dan baju pramuka pun penuh dengan darah. Kenapa mama saya lakuin seperti ini kan? Saya pada saat itu saya hanya bisa menangis. Yang saya lakuin itu nangis dan saya pendam dalam hati. Kenapa papa mama saya tidak pernah rukun dan mereka hanya bisa menyiksa saya. Itu yang saya rasakan. Jadi saya dendam. Saya akan gantung pasir dan saya akan pukulin pasir, saya akan push up. Saya punya tujuan ikut bela diri supaya saya bisa membunuh mereka gitu. Yang Debbie tidak sadari, dendam pribadinya membentuk Debbie menjadi pribadi yang lain. Hei Debbie, katanya kamu juga karate. Saya benci banget dengan orang ini karena dia sombong. Dia bilang, kamu sabuk apa? Saya bilang, saya udah sabuk hitam, kamu kenapa? Akhirnya yaudah kita duel aja untuk membuktikan kehebatannya. Belagu lu, pulang sekolah gue tantangin lo ya, berantem lo ya di kuburan, siapa takut? Disitulah saat-saat yang saya gunakan kesempatan itu seolah-olah saya sedang balas dendam dengan mereka. Sampai perasaan kekesalan saya, sampai perasaan kekecewaan saya itu kayak terpuaskan gitu. Sebelum ia beranjak dewasa dan mampu melampiaskan dendamnya, kembali ia harus menerima sebuah kenyataan yang lebih pahit. Ayahnya harus meninggalkan keluarga karena bercerai dengan sang ibu. Papa tidak ada dan sebelum-sebelumnya pun saya jarang merasakan kehadiran papa. Jadi pada saat mereka cerai ya perasaannya biasa saja. Kepergian sang ayah menjadikan Debbie semakin mandiri
Bahkan Debbie melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh laki-laki. Saya sendiri, ya mama nuntut saya untuk belajar masak dan sebagainya gitu. Bahkan kalau ada genteng bocor, saya udah, karena saya nggak bisa ngandelin kakak saya ataupun adik saya gitu ya. Naik pohon kelapa, misalnya kalau mau masak sayur gitu butuh santan, ya udah saya naik pohon kelapa, saya petik pohon kelapa, di situ saya parut, saya masak gitu. Ekonomi keluarga yang semakin terpuruk sepeninggal ayahnya membuat Debbie harus bekerja keras agar dapat melanjutkan sekolah. Berbagai pekerjaan ia lakukan meski harus mengorbankan masa remajanya. Kelas 3-nya saya nyari rumput untuk makanan kambing karena beda-beda orang. Di situ perasaan saya sebagai anak remaja, saya sangat amat sedih dan bahkan saya malu, minder karena teman-teman saya bisa happy dengan orang yang disukai, dengan pasangan-pasangan mereka. Kalau pulang sekolah, saya lihatin mereka bahagia sekali, sementara saya masih harus cari rumput. Saya benar-benar sedih lah pada saat itu. Saya ngerasa, aduh, kok hidup begini amat ya gitu. Saya kayaknya dari kecil udah nggak pernah ngerasa bahagia gitu. Jadi perasaan saya tuh benar-benar hancur saat itu ya. Debbie pun merantau ke kota untuk merubah nasib hidupnya dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pokoknya, Om nggak setuju kamu kerja sebagai pembantu. Saya datang ke rumah saudara saya, mereka marah karena saya tahu kerja jadi pembantu. Mereka minta, kamu berhenti sekarang juga, kamu pindah ke sini. Gimana? Nah, begitu dong. Namun Debbie tak pernah menyangka akan apa yang sebentar lagi akan ia hadapi. Karena saya capek, saya tidur, saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, pada saat tidur, saudara saya ini datang meluk saya dari belakang dan manggil-manggil nama saya. Dan pada saat itu saya kaget setengah mati, saya langsung bangun, saya loncat. Seketika itu juga saya langsung bersembunyi di pojok. Saudara saya ini berusaha untuk, ayo kamu tidur lagi, tapi saya nggak mau. Dan sampai pagi saya tidak tertidur, saya di pojok, saya hanya menangis dan menangis. 2 minggu kemudian saya cari tempat tinggal, saya pindah, saya nggak mau tinggal di situ lagi. Langkah kaki yang berat itu pun akhirnya berhenti. Dalam kebimbangan dan kepedihan, Debbie kemudian bertemu dengan seorang wanita yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Akhirnya saya cerita, saya share sama ibu gembala saya sambil saya nangis. Waktu dia didoakan itu dia bermanifestasi luar biasa, dia seluruh ilmu bela dirinya keluar sampai kita harus panggil beberapa orang untuk pegangin dia karena dia bisa karate orang, bisa tinju orang, bahasanya juga aneh. Yang saya rasakan pada saat pelepasan adalah panas dalam diri saya, badan saya panas kayak dibakar gitu. Jadi saya ngeliat ada pribadi lain yang marah gitu karena saya mau melepaskan itu. Saya benar-benar lihat ada sebuah makhluk yang jelek sekali ya bentuknya itu, dia matanya merah dan dia marah gitu. Jadi benar-benar tarik-tarikan ya dengan jiwa saya gitu, dan mereka maunya dengan saya tapi saya nggak mau gitu. Tapi kita terus doakan sampai dia bisa dilepaskan. Waktu saya peluk dia, saya bilang Tuhan Yesus mengasihi kamu, saya mengasihi kamu. Dia bisa langsung nangis dan teriak ya, seperti ada pelepasan yang luar biasa begitu. Membuat saya terus menangis dan menangis, saya nggak tahan. Saya dipeluk terus disayang-sayang, dibilang I love you. Saya di situ jujur, sebelumnya saya nggak pernah merasakan kasih seorang ibu, tapi di situ saya merasakan kasih seorang ibu yang saya benar-benar rasakan, wah beda sekali. Mama saya tidak pernah memperlakukan saya seperti ini gitu. Bahkan papa saya pun apalagi ya, sampai belum pernah meluk saya gitu. Debbie pun teringat akan mimpinya ketika bertemu dengan seorang pribadi yang pernah menawarkan sebuah jalan kehidupan baginya. Ada seorang manusia datang ke saya, dia mengulurkan tangan ya. Di dalam mimpi itu bilang, anakku datanglah kepadaku, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan kecuali datang sama aku. Saya pikir makin terus percaya Yesus, bahwa Yesus pasti akan pulihkan saya dan keluarga saya, itu aja. Pemulihan yang Debbie alami seakan membuka pintu-pintu kebahagiaan yang selama ini ia cari. Bahkan ia tak pernah menyangka bahwa ia akan diterima bekerja di sebuah tempat kursus terkemuka sebagai asisten pengajar di sana. Dari hasil tesnya sudah jelas memperlihatkan bahwa saya tidak bisa menerima Elvi. Dari syarat yang ada pun
Elvi sebetulnya sudah tidak memenuhi karena kan kita menerimanya itu minimal SMA, sedangkan Elvi waktu itu SMP ya. Tapi entah bagaimana saya mempunyai feeling bahwa orang ini memang datang, memang jalan hidupnya untuk di sini, dan saya memang nggak bisa menolak. Tuhan, terima kasih ya buat cintamu. Itu yang membuat saya bisa merasakan cinta. Selama ini saya tidak bisa merasakan cinta, tapi adanya Engkau, saya boleh merasakan cinta dan boleh merasakan hati yang penuh dengan kelegaan, boleh merasakan pelukan seorang bapak. Walaupun bapak dunia belum memeluk, tapi saya bisa merasakan pelukan seorang bapak di surga. Itu yang saya rasakan. Kalau saya berdoa di kamar, saya pasti menangis karena lihat kebaikan Tuhan. Saya nggak bisa nggak nangis kalau ingat kebaikan Tuhan. Wah, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Wah, Tuhan Yesus tuh mau berkorban buat saya. Saya anak yang nggak ada artinya, anak yang nggak berharga, tapi Tuhan tuh mau rela datang buat saya. Itu benar-benar suatu penghargaan yang sangat tinggi buat saya gitu ya. Kalau secara dunia saya udah ditolak, bahkan saya nggak dianggap, tapi Tuhan kok mau datang ke dalam hidup saya untuk nyelamatin saya. Itu harga yang sangat mahal. Kalau buat saya itu benar-benar diamond pun melebihi daripada diamond gitu ya, benar-benar berarti sekali buat saya gitu.